Saya pernah ngajarin murid di pasar minggu. Kemudian perbaiki niat kita dulu. Niat kesungguhan saya, bayangkan udah kerja gitu, meninggalkan pekerjaan saya istilahnya. Ya Allah, inni nadaituka wa sa'ait, inni istahdaituka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel kami, di channel Catur Channel Official, kepada channel Belajar Mengaji. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini kita kedatangan tamu nih spesial dari guru kita, Ustadz Mufriyandi Al-Hafiz. Masya Allah. Nah, Ustadz Mufriyandi bisa perkenalan diri nggak teman-teman nih? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya sahabat dari Syekh YouTube-nya Wah, Ustadz. Syekh YouTube. Salam kenal guys ya. Ya. Asli mana sih Ustadz? Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, dari Palu loh. Dari Palu, beliau ini kesini naik apa Ustadz? Ya, Oh, di Palu. ya naik pesawat. Ya, pesawat ya? Di perjalanan 2 jam setengah, 2 jam 2 setengah jam ya? 45 menit. Masya Allah. Ya, jadi Ustadz Andi ini asli Palu ya, Sulawesi Ustadz ya? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Dia ini ngerantau ke sini loh. Ustadz ngajar itu suka ada kendala nggak Ustadz? Jelas ya, setiap sesuatu yang kita kerjakan pasti ada suka dukanya, pasti banyak tantangan. Makanya untuk mengajar itu yang dibutuhkan pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan dulu ya. Keikhlasan. Kemudian kita bisa meluangkan waktu kita gitu. Kalau misalnya murid itu kita ajarkan belum paham-paham juga, itu gimana Ustadz? Kuncinya kita harus bersabar. Sebagai seorang pengajar tentu kita bersabar. Yang penting intinya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Insya Allah tugas kita, kalau misalnya ada murid yang bacaannya belum lancar, kita usahakan ya, kita akan terus genjot bagaimana supaya dia bisa lancar gitu. Intinya tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian kita juga bukan hanya sekedar mengajar, tapi memberikan mereka juga pencerahan, termasuk tugas-tugas di rumah. Karena kalau kita belajar kan hanya sepekan sekali Ya. dan mereka itu paling waktu mereka mungkin lebih banyak untuk mengulang dan membaca Al-Quran di rumah seperti itu untuk memperlancar. Oh, jadi bersabar aja saja Iya, dan kasih bersabar. motivasi ke Motivasi. murid kita supaya selalu Intinya adalah jangan sampai murid itu hilang semangatnya dalam belajar Al-Quran. Intinya yang penting mereka semangat belajar Al-Quran, insya Allah pasti bisa gitu. yang penting mereka semangat Iya. belajar Quran. Insya Allah nanti suatu saat akan Iya. bisa ya, walaupun dia lama. Terus ketika belajar Quran tuh yang hal-hal apa yang paling berkesan kan? Pas ngajar Quran tuh kan pasti ada Iya. momen-momen yang berkesan tuh. Nah itu ada nggak San? Ya, momen-momen yang berkesan, saya pernah ngajarin murid di pasar minggu. Kemudian kebetulan beliau kerja sebagai di bekam, bagian bekam, kemudian akupuntur. Kemudian saya diajak ke rumahnya. Oh, Saya diajak dapat main bekam sama- gratis, kemudian di akupuntur juga gratis. Masya Allah. Masya Allah, itu yang salah satu yang berkesan. Oh, jadi Iya. terkadang tuh murid itu berterima kasih Iya, kepada gurunya itu dengan cara Hmm. Ada yang kemarin juga pada saat keluarga saya dapat bencana, Heeh. itu ada yang bahkan menyumbang bantuan, padahal saya nggak minta tuh. Dan Oh, mereka iya. Ustadz minta nomor rekening, akhirnya mereka transfer. Bahkan nilai nominalnya sampai jutaan lah, Masya Allah. Oh iya. Kayak seperti itu. Oh ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya tuh beberapa bulan lalu di Palu itu memang pernah ada bencana likuifaksi ya katanya. Iya betul. Likuifaksi itu tanahnya itu kayak jadi lumpur gitu dan tenggelam gitu. Nah, jadi ada bantuan lah ya kalau misalnya Alhamdulillah. dari murid-muridnya Ustadz Andi, respect gitu. Kemudian dalam untuk proses pembelajaran sendiri, Mhm. biasanya ada murid-murid yang kadang sering bertanya di luar jam pelajaran. Biasa ada yang nelpon, ada yang sering japri, bahkan ada yang langsung foto di Quran. Ustadz, ini cara membacanya gimana? Itu menurut saya berkesan juga gitu. Oh, gitu. Yang maksudnya dia japri secara langsung, keinginan belajar mereka luar biasa walaupun di luar jam pelajaran. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang guru itu teman-teman ya paling senang itu kalau ngeliat muridnya ini diajarin sama dia terus
eh, adanya semangat gitu, Iya, betul. adanya komunikasi sama kita. Nah itu guru tuh paling seneng banget gitu. Beda sama murid yang pendiam gitu, cuek. Nah itu. Kemarin waktu 2 semester lalu, Hah? itu ada murid saya yang sebenarnya dia bagus gitu, bagus banget bacaannya. Cuma pada saat hari H ujian, dia nggak sempat ujian karena Nggak sempet dia ujian. lagi melaksanakan umroh. Masya Allah, bro. Akhirnya solusinya gimana? Akhirnya solusinya, Hmm. eh, jadi soal itu difotoin, Hmm. kemudian dikirim ke WhatsApp-nya pada saat dia umroh. Masya Kemudian dia kirim rekaman. Coach. Dia pada saat Coach ujian banget. itu lagi umroh. Masya Allah, ini itu luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah dia kirim rekaman. Alhamdulillah sampai sekarang dia udah naik. Sekarang udah level talaki sekarang. Masya Allah. Jadi dia nggak ikut ujian di Iya. sini ya, tapi Ujiannya sementara umroh gitu. jadi ujiannya di Madinah, Iya. Mekah ya. Masya Allah. Apa sih yang membuat Ustadz Andi itu pertama kali cinta dengan Quran? Kok kan nggak semua orang tuh bisa mau gitu ngafal Quran. Yang pertama adalah kita memperbaiki niat kita dulu. Hmm. Niat kesungguhan. Saya bayangkan saya di Palu udah kerja gitu, meninggalkan pekerjaan saya, istilahnya udah dapat pekerjaan penghasilan yang mapan, itu semua saya tinggalkan untuk masuk di sebuah pesantren. Kita nggak ada kegiatan apa-apa kecuali hanya menghafal Quran gitu. Itu luar biasa dan kita bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa yang kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain, kecuali kita bersama dengan tinggal hidup bersama dengan Al-Quran, ya, hidup lebih bahagia bersama dengan penghafal Quran. Saya rasakan manfaatnya. Alhamdulillah sampai saat ini berkat Al-Quran, alhamdulillah saya bisa mengajar di berbagai tempat, termasuk di Usmani dan di beberapa tempat yang lain. Jadi Berkah Al-Quran. jadi awalnya Ustadz Andi ini guru ya dulu. Iya, saya Guru. guru. Pertama kali guru tapi baru hafal beberapa surat doang ya. Dulu saya waktu ngajar di sekolah itu saya langsung ngajar tahfiz gitu. Oh, Hafiz, tapi Padahal hafalan saya belum ada gitu. belum ada ya. Ketika murojaah di kelas saya lihat wah anak-anak udah ada yang hafal juz 30, Heeh. ada yang hafal juz 29. Di situ saya merasa minder gitu. Oh, Merasa minder. Kok anak-anak yang masih SD kelas 2 3 udah pada hafal 2 juz ya, 1 juz. iya. Akhirnya tiba-tiba tahun 2017 Heeh. tiba-tiba saya ada keinginan untuk Masya Allah. ke Jakarta melalui info dari usaha saya di Palu juga, menginfokan oh di sini ada tempat yang bagus untuk menghafal yang direkomendasikan, salah satunya adalah di Usmani gitu. Oh, jadi awal mulanya itu Ustadz Andi itu ngajar tahfiz dan pas ngajar itu memang belum punya Iya, belum hafalan punya hafal. sebanyak sekarang ya. Iya, baru hafal Nah. beberapa surat juz 30. Oh, beberapa surat baru 30 doang gitu. Tapi disitulah titik balik Ustadz Andi, ternyata hidayah Allah datang di Iya, situ iya. dan Ustadz Andi punya kemauan keras untuk menghafal Quran dan sampailah Ustadz Andi di sini gitu di pesantren Iya, iya. Usmani dan mau menghafal. Masya Allah. Jadi kita nggak tahu ya kapan hidayah itu Betul. datang, tapi yang jelas kita perlu mencari hidayah itu ya. Iya. Nah. Terus Ustadz, ada nggak nih nasihat teman-teman nih yang mau belajar Quran nih? Iya. Yang pertama kali itu kan kadang-kadang teman-teman tuh takut ya, takut nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga takut sama ustadznya galak. Yang pertama itu adalah belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia ya. Entah itu kita kecil, muda, tua, bahkan di Usmani saya punya murid yang umurnya 70 lebih gitu. 70 tahun. Artinya jangan sampai karena Al-Quran ini adalah merupakan salah satu amal yang paling utama gitu. Kita sholat kan baca Quran. Iya. Kalau misalnya kita sholat baca Quran kita nggak benar, karena satu huruf saja kita baca beda, itu bisa merubah arti gitu. Iya. Makanya penting belajar Al-Quran. Artinya jangan sampai kita ada merasa malu atau gengsi gitu. Tidak mengenal usia tua muda ya, karena Al-Quran ini sangat penting kita baca setiap hari dalam sholat gitu. Benar. Terutama surat Al-Fatihah. Iya, surat Jadi Al-Fatihah. rukun sholat ya. Iya. Sekarang kesibukannya selain di Usmani di mana Ustaz? Ya, saya ngajar di sekolah juga, salah satu sekolah swasta di Pasar Minggu gitu. Oh, Ngajar di SDIT gitu. oh gitu ya. Saya ini ngajar semua usia dari anak-anak, Hah? remaja, kemudian Remaja. sampai orang tua. Masya Allah. Kuncinya di bawah ini aja ya. Ketika kita menikmati suatu pekerjaan, insya Allah semuanya akan terasa senang gitu. Kuncinya menikmati pekerjaan. menikmati pekerjaan kita, insya Allah nanti akan Iya. mudah ya.
Nah, teman-teman yang kalau pengen belajar sama Ustadz Andi bisa nggak? Insya Allah bisa kalau ada waktu ya. Oh, teman-teman kalau mau belajar Ustadz Andi bisa. Eh, Gimana Ustadz caranya kalau mau belajar sama Ustadz? Nanti hubungi Ustadz Catur aja. Oh, gitu. melalui saya. Nanti minta Datang aja ke Usmani ya, nanti. boleh Ketemu privat Ustadz. atau Oh. boleh gabung di Usmani juga gitu. Heeh. Atau boleh gabung di sekarang lagi di Pasar Minggu juga lagi sementara apa namanya buka pendaftaran tahsin juga di Pasar Minggu. Pasar Minggu di Nurul Iman itu kan? Oh, teman-teman yang mau belajar ngaji di daerah Jakarta Selatan tuh datang ke Pasar Minggu ya. Iya. Nurul Iman. Tahu saat alamat lengkapnya? Ustaz? Di Jalan Aub Barat. Oh, Jalan Aub Barat tuh ya. Pokoknya ketika di GPS Jalan Aub Barat, Masjid Nurul Iman. Atau langsung ke Usmani aja, di Usmani banyak Nah, pengajar-pengajar yang lebih hebat termasuk Masya Ustadz Allah, Catur. saya masih ada nggak Ustaz motivasi dari hadis itu ada nggak? Motivasi dari hadis sendiri ketika saya masih jadi santri Heeh. itu ada Syekh dari Timur Tengah kemarin, beliau ketua ulama apa namanya ulama internasional, Masya pernah Allah. datang ke Usmani. Ulama Beliau tuh internasional menyampaikan pernah satu datang ke hadis Usmani. Apa yang itu? hadis yang sangat populer. Apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Oh, artinya apa tuh? Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengamalkan. Oh, Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dia punya murid namanya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulam. Bayangkan Abdurrahman As-Sulami itu kalau saya nggak salah itu dia pernah belajar mengajarkan Al-Quran di masjid ya, salah satu masjid kalau nggak salah di Timur Tengah. Itu dia mengajar kurang lebih selama 20 atau 40 tahun. 40 Dia tahun mengajar, Masya mengajar Allah. tanpa digaji. Tanpa digaji. Kemudian ada yang bertanya, wahai Syekh, apa yang membuat Anda sampai meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri, kemudian duduk berlama-lama untuk mengajar Al-Quran? Kemudian dia membacakan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Dia mengatakan hadis inilah yang kemudian membuat saya rela berlama-lama untuk duduk di tempat ini. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar belajar. Belajar kita masih baik. Tapi kalau kita belajar kemudian mengajar, baru kemudian kita menjadi orang yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik, artinya orang yang terbaik itu belajar dan mengajarkan. Masya Allah. Itu manusia yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Oh, Hadis ini yang salah satu menjadi motivasi saya juga gitu, mengikuti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman As-Sulami yang luar biasa. Mengajar di masjid selama berpuluh-puluh tahun, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga hanya untuk mengajar Quran. Ini sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ada satu hadis ya yang tadi Ustaz Andi sampaikan, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya ya. Nah, menurut saya, jadi itu yang membuat Ustadz sampai sekarang bertahan ya. Iya. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan dulu kerjaan, meninggalkan keluarga demi berdakwah Iya. dengan Quran. Alhamdulillah saya pun setiap hari itu nggak ada waktu kosong. Nggak ada waktu kosong. Iya. Hari Senin, Selasa semuanya ngajar Quran, termasuk hari Sabtu pun ngajar Quran. Hari Sabtu saya di sekolah ngajar, membimbing orang tua murid Oh, belajar tasbih. nggak cuma muridnya, orang tua muridnya diajarin juga sama saat ini. Wow, Masya Allah. Mungkin di sesi video kali ini kita cukupkan dulu berbincang dengan Ustadz Andi, dan mungkin nanti ada video-video selanjutnya yang tentunya kita bisa tanya langsung dengan Ustadz Andi ya. Kita ucapkan salam dulu Ustadz, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe channel Catur Channel Official. Oke, Semoga sukses. sukses. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.